Lalu bagaimana perjuangan pengubur jenazah COVID-19 di Yogyakarta yang harus melawan rasa takut demi rasa kemanusiaan? Bergabung Juni Putra Nugraha melalui sambungan satelit langsung dari Yogyakarta. Saya sapa Pak Juni, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia hari ini. Selamat siang Mbak Tiffany. Iya, Pak Juni, Anda sebagai anggota tim reaksi cepat BPBD Yogyakarta yang ditugaskan selama kurang lebih sebulan ini untuk pemakaman dan juga penguburan jenazah pasien dalam pengawasan atau PDB, atau juga banyak sekali jenazah yang mungkin belum teridentifikasi apakah betul positif atau tidak untuk COVID-19 ini. Dalam rentang waktu sebulan sudah berapa banyak jenazah yang Anda bantu pemakaman atau penguburannya? Kalau secara detail kita harus berbicara dengan data, jadi kurang lebih ada 16, kalau tidak salah itu ada 16 jenazah, namun itu dibagi dari beberapa tim dari anggota kami. Oke, sampai dengan saat ini kurang lebih 16 jenazah ya. Untuk pemakaman atau penguburan jenazah sendiri, tadi Anda bilang ada beberapa tim yang bertugas. Seperti apa pembagian tugasnya Pak Juni? Jadi setiap tim itu ada minimal 6 personil sampai 7 personil. Itu nanti ditugaskan ketika ada panggilan emergensi keluarga ataupun dari rumah sakit yang membutuhkan bantuan untuk evakuasi jenazah dari kasus PDP ini. Yang itu prosesnya adalah dari rumah sakit menuju ke pemakaman, yaitu biasanya karena keterbatasan petugas ataupun warga masyarakat sekitar masih belum berani untuk melakukan prosesi pemakaman jenazah itu sendiri. Oke. Untuk pembagian tugas sendiri, Anda bersama tim untuk atau penguburan satu jenazah ini ada berapa orang yang terlibat, Pak Juni? Setiap satu penguburan jenazah bisa 6 orang untuk setiap timnya. Oke, dan artinya berapa lama Anda bekerja, berapa lama tim ini bekerja untuk setiap satu hari? Setiap satu hari untuk evakuasi sampai penguburan jenazah itu kita maksimal 4 jam. Apabila lebih dari 4 jam kita harus ganti personil selanjutnya karena untuk menjaga ketahanan atau agar anggota kami tidak dehidrasi. Oke, memang jadi sesuai dengan protokolnya, prosedurnya hanya diperbolehkan maksimal 4 jam. Dan ini semua harus mengenakan APD ya. Tadi saya lihat juga di tayangannya bagaimana Anda harus mengganti atau bertukar alat pelindung diri ini. Bisa diceritakan kesusahannya, bagaimana adaptasi Anda? Ini kan hal baru tentunya. Ya, kalau dengan pengenaan APD ini memang sangat membatasi kita, membatasi dalam gerak, kemudian membatasi terlebih dalam pernafasan, karena kita mengenakan APD itu harus benar-benar rapat, tidak boleh ada lubang sedikit pun untuk antisipasi angin yang masuk ke dalam APD itu. Terlebih kita menggunakan masker, di mana masker itu yang tertutup rapat. Dan selama penggunaan APD itu pun kita tidak boleh minum, makan, dan sebagainya. Jadi jelas itu akan menguras energi kita. Oke, Pak Juni, selama Anda membantu tugas kemanusiaan ini, Anda pernah menemukan di lapangan, artinya ketika jenazah akan dimakamkan atau akan dikuburkan, terjadi penolakan untuk warga sekitar, oleh warga sekitar gitu. Anda pernah melihat atau menemukan hal-hal seperti ini kah? Yang mana ini artinya Anda dan tim Anda juga harus berjuang. Ya, kemarin pernah terjadi. Jadi saya menjumpai kejadian itu, kemudian harus negosiasi dengan masyarakat untuk bisa memakamkan jenazah yang pasien PDP itu. Dan kita harus ganti personel waktu itu, karena memang personel pertama yang melakukan penjemputan dari rumah sakit sudah memasuki jamnya untuk pergantian personel agar tidak dehidrasi. Oke, bagaimana Anda dan rekan-rekan bernegosiasi, meyakinkan bahwa ini sesuai dengan prosedur atau protokol pemakaman dan semuanya dipastikan aman gitu. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat sekitar ini bahwa
memang ini sudah sesuai dengan prosedurnya? Jadi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan itu adalah setiap pasien yang meninggal dunia, baik itu ODP ataupun PDP yang belum keluar hasil labnya itu akan tetap diproses sesuai dengan protap penanganan jenazah. Dan itu sudah dekontaminasi untuk jenazahnya sendiri, kemudian dibungkus dengan berlapis, jadi ada kain kafan, ada plastik, kemudian ada kantong jenazah, kemudian peti jenazah, itu semuanya dekontaminasi untuk setiap lapisnya. Kemudian kenapa kami tetap menggunakan APD itu bukan karena jenazah itu tidak aman sebenarnya, tetapi lebih kepada karena saat penjemputan jenazah ke rumah sakit itu kita masuk di zona merah, sehingga kita tidak bisa tahu di rumah sakit itu kondisinya seperti apa, dan itu adalah protap bagi petugas agar tidak terpapar saat di rumah sakit. Namun secara garis besar bahwa jenazah yang sudah diproses dengan protap COVID itu sudah aman apabila itu dikebumikan oleh masyarakat sekitar. Oke, buat Anda sendiri Pak Juni, artinya dengan situasi yang seperti sekarang ini, kita ada di tengah wabah, kita berada di tengah pandemi, Anda sendiri memiliki ketakutan atau kekhawatirankah dengan apa yang Anda lakukan? Ya, pada awalnya ketakutan itu pasti ada. Karena ini istilahnya bukan kita mengevakuasi jenazah seperti biasanya. Namun lambat laun karena kalau kita menggunakan perasaan, menggunakan emosi, sedangkan di lapangan kita harus melakukan itu, maka itu tidak akan main. Jadi kita harus buang rasa ketakutan itu, emosi itu, dan kita untuk fokus melaksanakan tugas yang ada di depan mata. Oke, termasuk ketika Anda harus membuang rasa takut, Anda harus membuang emosi Anda, salah satunya ketika Anda membantu pemakaman atau penguburan jenazah salah satu anak atau jenazah yang masih anak-anak. Tadi saya lihat juga. Boleh di-share ke kami ceritanya seperti apa? Iya. Ya, waktu itu kurang lebih kita pukul 2 pagi kita berangkat ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jogja, kemudian kita menuju ke pemakaman. Ya sempat terbesit atau teringatlah karena saya memang di rumah masih ada anak di kelas 1 SD salah satunya. Tetapi kita tidak bisa kemudian mencampur adukan rasa itu saat bertugas. Kita harus punya manajemen itu untuk membagi agar tidak mengganggu konsentrasi kita saat melaksanakan tugas. Oke, Anda sudah berkeluarga, tadi Anda juga sudah menyebutkan Anda memiliki anak masih di usia atau di bangku kelas 1 sekolah dasar. Bagaimana Anda menjelaskan tugas atau misi kemanusiaan ini kepada keluarga Anda? Tidak semua mungkin anggota keluarga Anda atau keluarga Anda bisa memahami atau mengerti, bahkan yang harus dikalahkan juga mungkin waktu Anda untuk bertemu dengan keluarga di rumah. Ya, tentunya dalam menjelaskan kepada keluarga, kita melalui istri, melalui orang tua. Untuk anak-anak kita juga yang penting kita tetap menjaga komunikasi seperti dengan video call, meski itu tidak sering saya lakukan, karena semakin saya sering melakukan maka pikiran saya juga tidak akan bisa fokus. Jadi hanya sesekali saja dalam 1 minggu itu bisa mungkin 2 atau 3 kali saja, agar tidak selalu terpikir untuk anak, karena semua ini demi ya atas nama kemanusiaan lah, kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk kemanusiaan. Oke, Pak Juni, apa yang akhirnya membuat Anda tergerak, Anda membantu tugas mulia ini adalah hal baru yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya. Apa yang membuat Anda membantu misi ini? Ya, pada awalnya kan sebenarnya kita concernnya pada penanganan penyebaran pandemi COVID ini. Tetapi di lapangan ibaratnya memaksa kita untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat, karena pada awalnya terjadi satu kasus pasien PDP yang kemudian meninggal, tetapi karena mungkin keterbatasan APD, kemudian pengetahuan itu baik dari teman-teman medis itu waktu itu tidak berani untuk mengevakuasi. Dan pada akhirnya karena kita relawan, kita memiliki jiwa kemanusiaan itu, jadi mau tidak mau, karena kasihan juga ketika ada pasien PDP, kemudian tidak ada seorang pun yang berani untuk mengevakuasi dan
untuk mengebumikannya secara layak seperti pada umumnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Juni sudah berbagi kisah, berbagi cerita. Kita sangat apa ya, dengan apa yang Anda dan juga rekan-rekan Anda lakukan di tugas kemanusiaan atau misi kemanusiaan saat ini. Tetap jaga kesehatan. Salam hormat untuk rekan-rekan di sana semua. Terima kasih sudah berbincang dengan CNI Indonesia Live siang hari ini, Pak Juni.